Sejak kecil, kita dikenalkan pada satu bentuk cinta. Dia yang datang untuk melengkapi. Kita tumbuh menonton film-film romantis, membaca novel cinta, mendengar lagu-lagu patah hati. Di sekolah, kita tersenyum diam-diam saat teman kita berkata, "Kalau kamu jodohku, kita pasti dipertemukan lagi." Kita pikir, cinta itu selalu datang dalam wujud pasangan. Seseorang yang mencintaimu balik, yang tidur di sampingmu, yang mengenal detak jantungmu seperti nadinya sendiri. Dan ketika tidak datang seperti itu, kita merasa gagal. Tapi benarkah cinta sejati hanya tentang menemukan seseorang? Bagaimana jika cinta sejati bukan tentang memiliki? Bagaimana jika cinta sejati datang sebagai rasa yang menyembuhkanmu, bukan seseorang yang mendampingimu? Dalam ajaran Sufisme, jalan spiritual Islam yang berisi pencarian makna terdalam, cinta bukan sekadar perasaan. Cinta adalah perjalanan jiwa menuju yang maha mencintai. Para sufi percaya bahwa cinta adalah kendaraan untuk mengenal Tuhan. Dan luka adalah pemurni dari cinta yang egois. Seperti kata Rabi'ah al-Adawiyah, tokoh perempuan sufi besar, "Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut akan neraka, bakarlah aku di dalamnya. Dan jika aku menyembahmu demi surga, jauhkan aku darinya. Tapi jika aku menyembahmu karena cinta kepadamu, maka jangan engkau palingkan wajahmu dariku." Cinta yang murni, tanpa syarat, tanpa permintaan, tanpa pamrih. Cinta yang membuat seorang hamba menangis dalam sepi, tanpa ingin dilihat siapapun kecuali oleh Tuhannya. Cinta sejati dalam jalan sufi bukan dia yang hadir di pelaminan, tapi dia yang menumbuhkan keikhlasan dalam dada, yang menenangkan jiwamu saat dunia meninggalkanmu. Pernahkah kamu mencintai seseorang, tapi dia tidak memilihmu? Pernahkah kamu ingin diperjuangkan, tapi justru kamu yang ditinggalkan? Dan kamu bertanya, "Apa aku tidak pantas dicintai?" Tapi bagaimana jika itu bukan penolakan? Bagaimana jika itu adalah undangan untuk mengenal cinta yang lebih tinggi? Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah 216. Mungkin cinta itu tidak untuk kamu genggam, tapi untuk kamu relakan, karena jika kamu memilikinya, kamu justru akan menjauh dari Tuhanmu. Maka ia diambil, tapi bukan sebagai hukuman, sebagai tanda bahwa kamu masih dicintai. Karena kadang cinta sejati itu tidak datang sebagai pasangan, tapi sebagai kehilangan yang membawamu pulang. Kita sering mengira cinta itu tentang siapa yang bisa kita genggam. Tapi dalam jalan sunyi para pencari Tuhan, cinta itu tentang siapa yang membentuk jiwamu menjadi lebih murni. Bukan dia yang menghiburmu, tapi dia yang kepergiannya membuatmu berani menangis sendiri. Bukan dia yang membelamu, tapi dia yang diam-diam mengajarkanmu bagaimana tidak lagi membenci. Dalam hidup, kamu akan bertemu orang-orang yang tidak ditakdirkan untuk bersamamu, tapi ditakdirkan untuk membentukmu. Dan dari merekalah kamu belajar bahwa tidak semua cinta harus jadi nyata, tidak semua sayang harus jadi akhir bahagia. Sebab cinta sejati tidak melulu tentang menyatu. Ia tentang bagaimana keberadaan seseorang atau bahkan kepergiannya membuka matamu tentang siapa dirimu sebenarnya. Dalam Sufisme ini disebut tajalli, pencerahan dari peristiwa yang mengguncang. Tuhan menampakkan wajahnya lewat pertemuan dan perpisahan. Dan di antara semua itu, kamu sedang dibentuk. Di dunia tasawuf ada satu kisah cinta yang tak lekang oleh waktu, bukan kisah sepasang kekasih, tapi kisah dua jiwa yang dipertemukan oleh takdir hanya untuk saling mengubah satu sama lain dan kemudian berpisah selamanya. Jalaluddin Rumi, seorang ulama dan guru besar di Konya, hidupnya berubah total setelah bertemu dengan seorang sufi pengembara. Syams Tabrizi. Syams datang tiba-tiba, membawa cahaya, membakar ego, menghancurkan pengetahuan kering, dan menggantinya dengan cinta. Rumi, yang dulu penuh ilmu, berubah menjadi Rumi yang penuh api cinta,
menari dalam zikir, menulis puisi yang abadi, tapi Syams hilang, mungkin dibunuh, mungkin pergi, mungkin memang harus lenyap. Rumi tidak mencarinya, karena ia tahu Syams tidak pergi. Ia hanya berubah bentuk. Ia telah menjadi bagian dari jiwanya. Cinta itu bukan milik tubuh, tapi milik cahaya. Maka Rumi menulis, cinta bukan tentang menemukan seseorang untukmu, tapi tentang membakar segala selain dia dalam dirimu. Ini adalah cinta sejati dalam jalan para sufi, bukan sekadar aku dan kamu, tapi aku dan Tuhan. Dan kadang, cinta seperti itu datang hanya lewat seseorang yang pergi. Banyak orang takut sendiri, padahal kesendirian bukan kekosongan. Ia adalah keheningan yang menyucikan. Di malam ketika semua orang tidur, kamu mendadak menangis tanpa tahu sebab. Bukan karena kamu lemah, tapi karena jiwamu sedang ditarik kembali ke asalnya. Dalam tasawuf, kesendirian adalah momen khalwah, pengasingan dari dunia, agar bisa lebih mendengar suara Tuhan. Bukan karena Tuhan jauh, tapi karena suara dunia terlalu berisik. Jadi, jika kamu sedang sendiri, jangan buru-buru merasa hampa. Duduklah, diamlah. Dengarkan hatimu yang selama ini tidak kamu beri ruang. Mungkin di sana kamu akan mendengar suara yang lembut. Aku bersamamu, aku tidak pernah meninggalkanmu. Dan kau akan tahu bahwa cinta sejati memang tidak selalu datang sebagai pasangan. Kadang ia datang sebagai kesunyian yang membawa pulang. Pernahkah kamu berdoa sepenuh hati, memohon agar seseorang menjadi takdirmu? Kamu mengangkat tanganmu tinggi-tinggi, sembari air matamu jatuh satu persatu. Tapi Tuhan tidak mengabulkan. Ia tidak menjadi milikmu. Ia memilih pergi. Kamu kecewa, hancur, marah. Tapi bertahun-tahun kemudian, saat kamu sudah belajar mencintai dirimu, saat kamu sudah lebih dekat dengan Tuhan, kamu baru sadar, itu bukan doa yang ditolak, tapi cinta yang diselamatkan. Dalam tradisi para wali, ada kalimat yang sering dibisikkan di waktu sepertiga malam. Ya Allah, jika dia bukan untukku, jangan buat dia mencintaiku, tapi ajarkan aku mencintaimu melebihi apapun yang kusebut cinta. Sebab terkadang, yang paling menyembuhkan bukan kehadiran seseorang, tapi tidak dikabulkannya sebuah doa. Dalam Sufisme, cinta tidak boleh mengikat, tapi harus melepaskan. Maka, biarlah yang pergi tetap pergi. Barangkali, di balik tidak terkabulnya sebuah doa, Tuhan sedang membuka jalan ke cinta yang lebih tinggi. Ada cinta yang membuat kita bergantung, dan ada cinta yang membuat kita bertumbuh. Di usia yang belum tentu tua, kadang jiwa sudah lelah. Bukan karena terlalu banyak yang hilang, tapi karena terlalu sering menyandarkan bahagia pada manusia. Tapi pada satu titik, kamu akan merasa cukup dengan keberadaanmu, cukup dengan napasmu, cukup dengan Tuhanmu. Di situ cinta menjadi dewasa. Ia tidak butuh pengakuan, tidak minta balasan. Ia tidak mengejar, ia mendoakan. Seorang arif berkata, cinta sejati adalah ketika engkau mencintai seseorang, tapi engkau lebih takut kehilangan Tuhan karena cinta itu. Maka dari itulah, para pecinta sejati tidak menjadikan kekasihnya sebagai pusat, tapi menjadikan Tuhan sebagai poros, dan setiap cinta manusia hanyalah pantulan dari cintanya. Cinta ilahi itu bukan tentang naiknya emosi, tapi tenggelamnya ego. Ia membuatmu ringan mencintai siapapun, tanpa ingin memilikinya. Kita hidup di zaman yang serba diumbar, hubungan ditunjukkan. Kata-kata cinta difoto, pelukan dan senyuman dibagikan ke semua layar. Tapi, ada satu jenis cinta yang begitu agung, justru karena ia tidak diketahui. Dalam kitab para sufi disebut, cinta tersembunyi yang tidak diketahui oleh yang dicintai adalah tanda kemurnian hati. Karena dalam cinta seperti itu, tidak ada pamrih, tidak ada ekspektasi, tidak ada ingin dianggap spesial. Kamu hanya diam, mendoakan dari kejauhan, membantu tanpa dikenali, dan kamu bahagia melihatnya bahagia, meski bukan bersamamu. Ini bukan cinta bodoh, tapi cinta tinggi. Cinta yang tidak ingin memenjarakan, tapi justru ingin menyaksikan seseorang terbang setinggi-tingginya, meski sayapnya bukan kamu.
Dan tahukah kamu, dalam pandangan para malaikat, cinta semacam ini lebih harum daripada 1000 puisi. Setelah semua pertemuan, setelah semua kehilangan, setelah semua doa yang tidak terjawab dan cinta yang tidak terbalas, akan tiba satu masa di mana kamu tidak lagi mencari siapa yang tepat untukmu, tapi kamu mulai berusaha menjadi pribadi yang pantas bagi Tuhanmu. Kamu tidak lagi gelisah ketika sendiri, karena kamu tahu, bukan manusia yang bisa memenuhi hatimu, tapi hanya Zat yang menciptakan cinta itu sendiri. Rumi berkata, "Engkau bukan setetes air di tengah lautan, engkau adalah lautan dalam setetes air, maka jangan terus mencarinya di luar. Cinta sejati ada di dalam dirimu, dalam sunyi, dalam doa, dalam rindu yang tidak tertuju pada siapa-siapa, kecuali padanya." Cinta sejati tidak selalu datang sebagai pasangan, kadang ia datang sebagai jalan untuk pulang ke jati dirimu, pulang ke hatimu, pulang ke Tuhanmu. Cinta sejati tidak selalu datang sebagai pasangan. Kadang ia datang sebagai rasa kagum yang tidak bisa disampaikan, sebagai perpisahan yang tak sempat diucapkan, sebagai seseorang yang kita temui sekali, tapi kita kenang seumur hidup. Kadang ia datang sebagai luka, lalu sembuh sebagai cahaya. Dan kadang ia tidak pernah datang dalam bentuk apapun, tapi justru membuatmu lebih utuh, lebih mengenal dirimu sendiri, lebih dekat dengan Tuhanmu. Jadi jika hari ini kamu merasa sepi, bukan berarti kamu tidak dicintai. Bisa jadi kamu sedang dipanggil untuk mengenali cinta yang lebih dalam, cinta yang bukan sekadar milik manusia, tapi cinta yang berasal darinya dan menuntunmu kembali kepadanya. Karena sejatinya cinta bukan tentang memiliki, tapi tentang kembali.